there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah pupuk makro apapun yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak bagi kelapa sawit, ya adalah KCl. Mungkin di video-video sebelumnya kita membahas KCl baik karakteristik, kemudian kebutuhannya dan kekurangannya. Namun kali ini kita akan membahas kenapa KCl kok mahal. Karena bahwa pupuk KCl yang memiliki warna relatif hampir sama, yaitu ke arah kemerah-merahan, baik ada campuran kristal putihnya yang menjadi pink seperti ini, atau yang agak merah kelam, atau memang merah banget, itu adalah memang karakteristik KCl. Ada juga KCl yang berwarna putih untuk farmasi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk pupuk rata-rata berwarna kemerahan seperti ini. Kenapa pupuk KCl mahal? Karena bagian dari bahannya adalah bahwa kita berasal dari batuan feldspar. Feldspar yang tidak ada di rata-rata di Indonesia sebagai sumber yang banyaknya. Namun paling banyak adalah di dataran Eropa, yaitu adalah yang masuk ke Indonesia rata-rata. Makanya KCl yang masuk ke Indonesia adalah rata-rata KCl dari Jerman ataupun KCl dari Belarusia. Sehingga memang bahan yang kita masukkan, kita impor ke Indonesia, harganya memang cukup mahal. Sehingga bahwa di dalam kelas masyarakat, maka KCl beredar rata-rata per saknya 350 sampai 400 ribu bagi yang non subsidi. Yang subsidi memang belum saya ketemui karena memang harganya yang mahal ini. Tapi di lain sisi, dengan mahalnya unsur kalium ini atau KCl atau MOP ini, maka kita harus pinter-pinter melakukan sebuah pemupukan yang efektif dan efisien. Dalam pemupukannya, bahwa KCl atau MOP ini adalah memiliki ikatan senyawa garam, yang artinya bahwa senyawa ini, garam ini mudah dioksidasi dan dia memang mudah larut oleh air. Maka pemupukannya usahakanlah sebagai mungkin dan ketika ada hujan. Jangan terlalu dipaksakan. Semua pupuk yang berikatan garam jangan dipaksakan untuk dipupuk di musim kemarau, karena nggak ada gunanya. Karena dia butuh pelarutan dulu, mudah larut oleh air, baru diserap oleh tanaman. Kalium klorida atau KCl itu bisa diserap tanaman dalam bentuk K+, ion K+, sehingga bahwa dia harus larut dulu ke dalam cairan tanah baru bisa diserap. Intinya adalah jangan memaksakan diri untuk melakukan pemupukan KCl dengan harga yang semahal ini, yang rata-rata per pokoknya memang di usia segini aja udah 1,5 kg. Maka jangan terlalu dipaksakan di musim kemarau atau belum hujan. Minimal dalam 1 minggu ada hujan dan kondisi tanahnya lembab, maka segera pupukanlah, baik disebar, lebih bagus disebar di musim mulai adanya penghujan. Kemudian selanjutnya, bahwa KCl sangat penting bagi pertumbuhan tanaman, khususnya adalah untuk asimilasi gula, karbohidrat, sehingga bahwa akan menambah berat dari kelapa sawit itu sendiri. Kalium klorida yang diserap dalam bentuk ion K+, maka dia akan digunakan untuk tanaman ini, baik untuk pembesaran berat buah dan besarnya buah juga. Sehingga faktor penentu ketika TBS ini kita kirim ke pabrik dianalisis, begitu kita lihat limbahnya, kalium adalah pemegang kandungan tertingginya. Sehingga bagi para petani harus pintar-pintar melakukan sebuah cara untuk mengurangi pembelian KCl ini dengan harga semahal itu. Alternatif yang bisa digunakan adalah abu janjangan. Abu janjangan yang memiliki kadar kalium cukup tinggi bisa digunakan sebagai substitusi KCl ini dengan cara kita sebarkan di piringan kita, sehingga alokasi yang ada akan semakin bagus untuk tanaman kita dan kita berharap produksi bisa maksimum ke depannya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ingat, KCl dengan harga semahal ini, pupukanlah dengan sebijaksana mungkin, dengan cara sebagus mungkin mengikuti instruksi 5T, sehingga bahwa kondisinya adalah sangat bagus untuk diserap tanaman dan berakibat pada kenaikan produksi dan kenaikan pendapatan kita. Selalu semangat dan salam bahagia selalu bagi planter Indonesia. Salam planter Indonesia.